ya Allah, nggak cukup kamar cuma 2. Ya, belum ada si mbaknya, belum ada ini buat nginep orang dan lain sebagainya, belum mainan anak ya Allah. Kalau bisa kamarnya yang 3, kalau bisa yang lantai 2 tingkat ya Allah. Udah tingkat, anak sudah besar, sudah pada menikah, tinggal berdua. Ya Allah, kenapa di rumah sepi bener ya, gede banget ya Allah. Saya cuma berdua sama suami, pengen punya rumah yang kecil lagi. Tuh, kita manusia nggak pernah ada puasnya. Sampai kapan? Alhaqumut takatsur hatta zurtumul maqabir, ya. Jadi kamu itu akan terus at-takasur, berlebih-lebihan, bermegah-megahan. Pokoknya yang kita pengen harus didapat. Sampai kapan? Hatta zurtumul maqabir, sampai masuk kubur tuh udah kelar. Ya, kita pengen duit mati, kaya mati, terkenal mati, hebat mati, ujung-ujungnya mati. Jadi sampai mati itulah mentok, gak ada keinginan lagi. Kalau dia belum mati, keinginannya gak bakal kelar. Terus mau setua apapun masih banyak keinginan, betul gak Bu? Makanya kalau ada yang bilang orang kalau udah di usia tua senja gak banyak keinginan tuh biasanya. Kita punya orang tua, ngajak dia aja makan enak udah seneng tuh orang tua. Siapa bilang? Tua-tua juga keinginannya masih banyak. Ustazah, saya biarpun tua saya belum keliling dunia. Saya nggak cukup, cuman umroh sekali, pengen umroh berkali-kali. Wah, itu masih banyak keinginannya. Jadi bukan terkait usia. Seseorang akan berhenti keinginannya kalau ajalnya sudah datang, nafasnya sudah sampai kerongkongan. Disitulah hatta zurtumul maqabir. Nggak ada lagi yang kita pengenin kecuali apa? Menjadi orang yang lebih baik lagi. Makanya orang-orang yang udah masuk kubur, Bu, itu para mayit tuh, kalau ditanya mau balik lagi atau enggak, mau. Kira-kira mereka betah apa enggak dalam kubur? Betah enggak, Bu? Betah, kagak balik lagi mereka. Ya. Tapi bukan karena di kuburan tuh enak, bukan. Tapi memang enggak ada kesempatan untuk kembali lagi mengulangi hidup selama di dunia. Jadi para mayit itu ketika dalam kubur mereka mengatakan, ya Allah, kalau saya punya kesempatan lagi, saya akan sholat tepat waktu dan tidak akan meninggalkan sholat. Ya Allah, kalau saya punya kesempatan lagi, saya akan menjadi orang yang dermawan, ahli sedekah. Kalau saya punya kesempatan lagi, saya nggak bakal mau melakukan dosa, ya Allah. Tapi nyatanya kata Allah, hatta zurtumul maqabir, udah nggak ada kesempatan lagi, udah terlanjur masuk kubur. Makanya sungguh sia-sia, sungguh rugi orang yang dia belum siap menghadapi kematian, tapi tiba-tiba kematian itu hadir. Betul ya Bu ya? Ini biasanya anak-anak muda. Udahlah, kalau orang tua, ini plus kita lagi bahas tentang hadis orang usia tua. Orang tua tuh biasanya sadarnya lebih banyak. Makanya yang ngaji tuh banyak kan orang-orang tua. Ya, ini perumahan sebesar ini di Cinere, gede-gede rumahnya, yang muda ada nggak Bu? Ada. Tapi mau apa nggak datang? Enggak, antara aja masih muda. Antara aja kalau udah tua. Nanti aja kalau udah beruban. Nanti aja sekarang mengejar dunia terus. Katanya dia lupa. Jangankan di perumahan ibu, perumahan saya itu yang ngisi kompleknya anak muda semua. Anak 1, anak 2, anak 3. Tapi tetap yang hadir orang-orang tua. Yang mudanya sibuk kerja nyari dunia, dia lupa kalau kesempatan itu nggak datang 2 kali. Entar aja dia belajar fikihnya, nanti aja belajar hadisnya, nanti aja sholatnya, masih lama, saya masih muda. Ajal mah nggak ada yang tahu. Apa kata pesan Imam Ali karamallahu wajhah? Ali bin Abi Thalib pernah begini, ciri orang yang bertakwa kata Imam Ali, salah satu cirinya adalah isti'dadu liyaumir rahil, mempersiapkan datangnya hari kematian. Bagaimana cara mempersiapkan datangnya hari kematian? Ya kita udah siap, ya Allah, kapanpun itu saya siap. Sholat saya kerjakan sebaik mungkin, maksiat saya jauhin, saya persiapkan diri saya sesempurna mungkin untuk menghadap Allah. Saya siap kapanpun itu, ya Allah. Tuh, udah gak ada keraguan, gak takut lagi kita sama kematian. Tapi nyatanya kata Nabi SAW, nanti di akhir zaman salah satu penyakit yang akan menggerogoti umatku itu ada 2. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut sama mati. Betul gak Bu? Ya, kita semua takut sama mati. Siapa sih yang gak takut? Dulu saya duluan dah, saya berani begitu. Kan gak ada yang begitu ya. Semua takut sama mati. Wa hubbud dunya, cinta
banget sama dunia, seolah-olah dunia itu selamanya akan di sisinya. Kalau cuma tempat singgah aja dunia, dia lupa kalau akhirat adalah tempat yang abadi nantinya. Ya, ini dua penyakit yang akan mengenai kita atau umat Nabi nantinya: cinta dunia, lupa terhadap akhirat. Makanya kalau ada orang tua dia demen ngaji, udah biasa karena udah tua. Tapi kalau ada anak muda doyan ngaji, itu luar biasa. Kalau ada kakek-kakek rajin berjamaah ke masjid, udah biasa. Kan begitu, emang di masjid mana-mana juga yang jaga pasti kakek-kakek. Yang azan kakek-kakek, yang jadi imam kakek-kakek, yang jadi makmum, yang gelar sejadah, yang nyikat kamar mandi, kakek-kakek, semua kakek-kakek, ya. Mana anak mudanya? Kata anak mudanya, alah yang tua-tua aja dulu, saya mah nanti aja, gitu. Ya. Padahal kalau ada anak muda 5 waktu dia berjamaah ke masjid ataupun tidak tinggalkan sholatnya, ini anak muda yang luar biasa. Makanya keliru kalau anak muda mengatakan saya masih muda, waktunya have fun, waktunya enjoy, kita minum, ya, zina dan lain sebagainya, gonta-ganti pasangan, kita dugem lah ke disko lah dan lain sebagainya. Kalau lagi dugem ternyata wafat gimana? Belum isti'adadul yaumir rahil, belum siap menghadapi kematian, belum sempat bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, dulu saya punya cerita ya Bu, saya diceritain kawannya teman saya. Ini padahal dia punya nama Islami banget Bu, Muhammad apa saya lupa ya, laki-laki. Jadi hobinya itu motor gede, naik motor gede. Pulang dia kerja dari kantornya pulang jam 10 malam. Dia pamit sama kawan-kawannya itu kan pada shift malam ya, gue pulang duluan ya. Iya. Begitu di perjalanan dia nelpon, mau ikut nggak? Bilang sama kawan-kawannya, kemana? Gue mau dugem dulu nih ke daerah di mana gitu, Jakarta katanya ya. Jadi akhirnya dia datang, dia dugem di sana sambil minum minuman keras dan lain sebagainya. Pulang dia habis dari diskotik itu, habis dugem, dia bawa motor tapi dalam keadaan mabuk. Jam 3 malam tuh kecelakaannya. Begitu pulang bawa motor, di perjalanan itu kecelakaan tunggal karena mabuk, kecepatan tinggi, nabrak trotoar dan lain sebagainya, habis pecah kepalanya ya, meninggal di tempat, dan itu habis dugem. Tapi wallahu alam dia sudah bertobat atau enggak urusan dia. Tapi kalau dari pemeriksaan memang itu dalam keadaan mabuk ketika membawa kendaraan sehingga terjadi kecelakaan. Ya Allah ya Rahman. Kita nggak ada yang tahu ya Bu ya, bagaimana esok hari selanjutnya keadaan yang akan datang. Ya paling tidak kita cuman disuruh untuk isti'adadul yaumir rahil, yuk siapin hari kematian, nggak pandang muda, nggak pandang tua. Ya, anak muda dia sudah mendekatkan dirinya kepada Allah, itu yang luar biasa. Makanya di sini kata Nabi apa bilang? Allah tuh telah memberi kesempatan kepada seorang di mana Allah memanjangkan usianya sampai 60 tahun. Kalau ada orang sampai usia 60 tahun belum mudeng juga, belum sadar juga, belum tobat juga. Cek orang sunan mah udah nini ya, tapi kesana kemari masih memperlihatkan aurat, ya, masih melakukan maksiat. Nah ini sangat-sangat merugi karena kata Nabi sudah diberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Ya, jadi bersyukurlah orang yang dikasih usia panjang. Buat apa? Buat bertobat dan memperbaiki diri. Karena belum tentu orang nyampe usia 60 tahun, tapi kita nyampe usia 60 tahun. Ya, itu reminder buat kita bersama. Baik, hadis yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, ia berkata, kana Umar radhiyallahu an saat itu Umar radhiyallahu an yudkhiluni, memasukkanku ma'a asyakhi Badrin, bersama orang-orang tua yang ada di perang Badar. Faka'anna ba'duhum wajada fi nafsihi, ya, seakan-akan tuh saya seumuran, sepantaran sama mereka, kok saya dijajarinnya sama yang tua-tua nih. Kata Ibnu Abbas, siapa yang naruh? Di situ Umar. Jadi saat itu Ibnu Abbas disuruh sama Umar, coba kamu berjejer dengan para prajurit perang Badar, tapi yang tua-tua, yang udah syekho semua. Bukan yang muda-muda, ini kan bagian anak muda, ini bagian ibu-ibu yang tua-tua gitu ya. Nah ini Ibnu Abbas yang masih muda ditaruh di lingkungan atau barisan orang yang sudah tua. Faqala, maka berkata Ibnu Umar, lima yadkhulu hadza ma'ana wa lana abna'un misluh. Kenapa mohon maaf, yang berkata bukan Ibnu Umar. Faqala, berkata para
orang-orang tua yang ada di jajaran perang Badar ini, lima yadkhulu hadza ma'ana wa lana abnaun mislu. Kenapa pemuda ini kok dimasukin di jajaran kita, dalam kelompok kita? Padahal kita juga punya anak yang sebaya sama dia. Bahasa ibu-ibu begini, ibu-ibu lagi ini jejer, ya, ada anak muda. Ustazah, kenapa anak muda itu didudukin sama kita? Ini mah seumuran anak saya, gitu ya, bahasa kitanya. Faqala Umar, berkata Umar bin Khattab, innahu min haitsu alimtum. Itu adalah menurut pendapat kamu sekalian. Itu kan menurut kamu, dia nggak cocok, masih muda. Kenapa harus dijejerin sama kamu, gitu ya? Fama ra'aitu, di sini disebutkan, fada'ani dzata yaumin fa'adkhalani ma'hum fama ra'aitu annahu da'ani yauma idzin illa liyuriyahum. Kemudian kata Umar bin Khattab begini, pada suatu hari Umar itu memanggil saya. Kata Ibnu Abbas, ini agak ini dikit hadisnya, begini ya Bu ya. Saya baca dulu sampai akhir ya. Fada'ani zata yaumin fa'adkhalani ma'hum fama ra'aitu annahu da'ani yauma idzin illa liyuriyahum faqala ma taqulun fi qaulillahi ta'ala idza jaa nasrullahi wal fath faqala ba'duhum umirna nahmadullah wa nastaghfiruh idza nusirna wa futiha alaina wa sakata ba'duhum falam yakul syai'an faqala li akadzalika taqulu ya Ibnu Abbas faqultu la. Begini, agak panjang. Kata Ibnu Abbas, satu ketika dia pernah dijajarin sama orang-orang tua yang ada di perang Badar. Tapi para orang tua perang Badar, para orang yang sudah tua di perang Badar ini nggak terima. Wahai Umar bin Khattab, kenapa Ibnu Abbas nih yang masih muda, bahkan umurnya seumuran anak saya katanya, kok dijejerinnya dia masuk kelompok perang kita? Kita kan para sesepuh nih, orang-orang tua yang sudah hebat. Harusnya dia sama anak-anak muda juga. Apa kata Umar? Innahu min haitsu alimtum. Itu kan menurut kamu, kata Umar. Gitu ya. Maka pada suatu hari Umar itu adkhalani ma'hum, dia manggil saya. Umar tuh manggil saya dan manggil orang-orang tua yang lainnya juga. Ditanya sama Umar bin Khattab, "Mataquluna fi qaulillahi ta'ala?" Apa pendapat kalian terkait firman Allah Ta'ala? Mana firman yang mana? Idza jaa nasrullahi wal fath. Bagaimana pendapat kamu terkait ayat ini? Firman Allah yang ini. Faqala ba'duhum, berkata orang-orang tua nih, apa yang mereka katakan? Umirna nahmadullaha wa nastaghfir. Ya. Mereka menjawab begini, kami diperintah umirna nahmadullah wa nastaghfiruh. Kami diperintah untuk memuji dan mohon ampun kepada Allah. Idza nusirna, kalau kami mendapat pertolongan, wa futiha alaina, dan kami mendapat kemenangan. Dan para sahabat yang lain juga ada yang diam, sebagian ada yang jawab, yang tua-tua. Yang tua-tua yang lain juga sebagian pada ada yang diam. Kemudian Umar berkata kepada siapa? Ibnu Abbas yang paling muda. Apa kata Umar? Wasakata ba'duhum falam yakul syai'an faqala li. Kata Ibnu Abbas, Umar nanya sama saya, akadzalika taqulu ya Ibnu Abbas? Betulkah begitu wahai Ibnu Abbas? Kalau kita mendapati idza jaa nasrullahi wal fath? Lalu kalau menurut kamu bagaimana ayat tentang izaja ini? Maka dijawab, ya, famataqulu qultu, aku mengatakan, kata Ibnu Abbas, huwa ajalu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam a'lamu lahu. Qala idza jaa nasrullahi wal fath wa dzalika alamatu ajalika fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Qala Umar radhiyallahu anhu ma a'lamu minha illa ma taqul, rawahul Bukhari. Jadi begini, ketika yang lain punya jawaban, terakhir Ibnu Abbas yang ditanya. Maka Ibnu Abbas mengatakan, tidak Umar, bukan begitu jawabannya, ya. Lantas bagaimana jawabannya? Itu adalah saat kewafatan Rasulullah SAW. Artinya ayat itu turun menandakan bahwa wafatnya Rasul itu sudah dekat. Dan ayat itu sebagai pertanda bahwa ajalnya Nabi itu dikit lagi. Ya. Idza jaa nasrullahi wal fath. Fath di sini adalah Fathul Makkah, udah terjadi Fathul Makkah. Makanya Nabi menjalani haji saat itu haji wada, haji perpisahan. Setelah terjadinya Fathul Makkah, ya, di mana Rasulullah SAW dengan para penduduk Madinah, umat Islam kala itu boleh lagi masuk ke Mekah dan boleh melaksanakan ibadah haji ataupun umroh.
udah dapat pertolongan Allah, udah dapat kemenangan, pembukaan kota Mekah. Ternyata ini ayatnya turun sebagai pertanda bahwa ajal Nabi sudah dekat, udah dikit lagi, begitu. Ini kata Ibnu Abbas. Maka karena ayat ini turun, Nabi SAW diperintah oleh Allah untuk fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka sucikanlah dengan memuji Tuhanmu, sucikan dirimu dengan memuji Tuhanmu, puji Allah, katakanlah alhamdulillah, wastaghfir, minta ampun kepada Allah, kemudian bertobat. Nah, ini terkait ayat ini sebagai tanda bahwa ajal Nabi sudah dekat, dan Nabi diperintahkan bahwa engkau tidak lama lagi, yuk buru-buru perbanyak amal kebajikan di akhir hidup kamu. Jadi kalau Nabi SAW, ibu, itu punya kisi-kisi, punya tanda, ini udah gak lama lagi ajal kamu nih, gitu ya, dari Allah Subhanahu Wa Taala. Disuruh persiapin diri dengan apa? Banyak bertasbih dan bertobat, wastaghfir. Kita belum ada kisi-kisi, belum ada tanda-tanda. Ibu udah pernah dapat WA apa belum? Bu, kira-kira ibu nih 10 tahun lagi deh, gitu. Banyakin ya bertasbih, istighfar pada Allah. Kita belum dapat tanda. Tapi kalau Nabi SAW, karena beliau adalah manusia yang khusus, ya, orang yang dekat kepada Allah, diberi tanda oleh Allah dengan turunnya ayat idza jaa nasrullahi wal fath. Artinya apa dari hadis ini, Bu? Kemudian Umar berkata, saya tidak mengetahui tentang kandungan ayat itu melebihi apa yang kamu katakan. Ya, ma'alamu minha illa ma taqul. Artinya Umar di sini takjub sama Ibnu Abbas. Dan Umar ingin memperlihatkan kepada para orang tua yang tadi itu atau kemarin-kemarin tuh sepele sama Ibnu Abbas. Nih, lihat. Ternyata Ibnu Abbas lebih cerdas, lebih pintar memahami ayat Allah tersebut. Memang kita secara usia lebih tua, kita lebih banyak umur kita, tapi kita tidak sepintar Ibnu Abbas. Artinya apa, Bu? Nah, ini hadis ini mengajarkan kepada kita, jangan pernah melihat sesuatu dari siapa yang mengatakan, siapa yang berbuat. Ya, ada orang ngasih nasihat sama kita, dia mah masih muda, masih anak-anak. Saya dong udah tua, udah banyak pengalaman saya. Kita nggak mau terima. Siapa tahu dia lebih muda, tapi secara pengetahuan, secara kealiman juga lebih alim. Bukan berarti yang tua lebih alim daripada yang muda, tidak. Ya, makanya ada adab ketika kita berkawan atau berteman. Idza ra'aita man huwa akbaru minka, kalau kamu ketemu sama, ini kata Imam Al-Muzani, kalau kita bertemu atau bergaul sama orang yang lebih tua daripada kita, lebih banyak usianya daripada kita, fakul, maka katakanlah, mereka lebih banyak amalnya dibanding aku. Kenapa? Karena usia mereka duluan, aku baru lahir, mereka udah sekian umurnya. Amal mereka lebih banyak daripada amalku. Ya. Nah, ini yang harus dikatakan kalau ketemu orang yang lebih tua. Wa idza ra'aita man huwa asgharu minka, kalau kita ketemu orang yang lebih kecil, lebih muda dari kita, fakul, maka katakanlah, sabaqani fil maksiyah, aku lebih banyak maksiat dan dosa. Kenapa? Dia mah baru anak kemarin lahir, masih dikit dosanya, belum ngelakuin apa-apa. Saya udah puluhan tahun nih, 50 tahun, 60 tahun, ya Allah, banyak bener dosa yang saya tanggung. Kalau dia mah masih muda, masih dikit, enak, gitu ya. Jadi kalau ngelihat yang tua, katakan amal dia lebih banyak dari saya. Kalau ketemu yang muda, katakan dosa dia lebih sedikit daripada saya. Ya, jadi itu yang harus dilakukan kalau kita bergaul, baik ketemu dengan yang muda ataupun ketemu kepada yang tua. Ya, ibu-ibu sekalian. Jadi bahkan ini disebutkan oleh Imam Asy-Syadzili, la tashabil ahdas walau kana ibnu tis'ina sanatan. Ya, jangan berkawan dengan seseorang yang sebenarnya usianya udah 90 tahun tapi sifatnya masih kekanak-kanakan. Jadi begini, Bu, ada orang yang usianya udah tua tapi masih kayak kanak-kanak. Ada secara usia masih kanak-kanak, masih muda, tapi dia lebih dewasa. Jadi ternyata ukuran dewasa atau tidak seseorang itu bukan tergantung dengan berapa usianya. Kalau dia lebih tua berarti lebih dewasa, tidak. Banyak juga yang udah tua tapi kayak anak-anak.
Tapi banyak yang masih anak-anak, dia sudah lebih dewasa dan tua. Ya, jadi itu terkait dengan sikap dan sifat seseorang itu beda-beda, bukan usia yang menentukan. Maka seseorang semakin bertambahnya usia, semakin banyak umurnya, harusnya dia banyak bermuhasabah diri, dia banyak berdiam diri, merenungkan, ya Allah, usia saya ini bonus dari Allah, maka harus banyak amal yang saya tambahkan di akhir usia ini. Gak boleh sama, ya, min amsihi. Jangan sampai amal kita hari ini sama dengan yang kemarin. Masih muda kita begitu, udah tua begitu juga. Masih muda nggak nutup aurat, udah tua begitu juga. Ya, kita harus khairun, lebih baik daripada amal-amal kita yang kemarin, ya. Jadi yang muda sudahlah berlalu ketika kita masih muda dulu. Yang sudah dosa yang kita lakukan, minta ampun sama Allah. Sekarang kita masih dikasih kesempatan di usia tua. Yuk banyakin tobat, bertasbih, berzikir, minta ampun, dan isi kehidupan kita dengan amal-amal yang baik. Ibu-ibu sekalian, karena sudah 11:30, saya nggak bisa panjang lebar. Tadi sudah 2 hadis yang kita bahas, ya. Ini hadisnya dikit, cuma sampai 5 nih bab ini nih. Insya Allah bulan depan kita akan bahas di hadis yang ketiga, keempat, dan kelima. Lanjut lagi nanti di pembahasan tentang banyaknya jalan kebajikan, ya, di bab selanjutnya. Baik ibu-ibu sekalian, sebelum saya tutup, ada tanya jawab atau tidak? Silahkan. Baik ibu. Ada yang kita kan mesti banyak kepada Allah kan, tentang kalau kita misalnya minta, kita mohon. Tapi kan udah nanya berkali-kali, cuman ada yang memang bilang ke Allah tuh jangan minta-minta melulu. Nah, jadi banyak aja memuja atau kita beribadah. Allah juga tahu apa yang kita mau. Nah itu yang benarnya tuh gimana? Apa kita memang nggak usah minta apa-apa, tetapi minta aja, atau kita mohon? Itu ada 2 pendapat misalnya. Baik. Katanya nggak boleh banyak minta sama Allah. Justru kita harus minta sebanyak-banyaknya sama Allah. Tetapi jangan cuma minta, melainkan dibarengi dengan ibadah kita kepada Allah. Jadi gini, Allah itu paling rindu sama rengekan hambanya. Makanya dalam surah Al-Fatihah ada ayat yang berbunyi, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau lah kami mohon pertolongan. Jadi Allah itu benar-benar menjadi tempat satu-satunya kita kembali. Kata Allah, apapun yang kamu minta, nggak akan ada yang nggak saya kasih. Ya, cuma tinggal waktunya aja. Tetapi memang cara meminta kepada Allah ada adab-adabnya. Bukan nggak boleh meminta, bukan. Tapi ada adab dalam meminta. Saya sering katakan ini di berbagai kajian atau tausiah saya bilang begini. Kalau kita minta sama manusia, Bunda, ya, kita minta sama manusia, atau kita mau ngutang deh, minjem duit sama orang, itu kan minta juga, ya. Kita harus baikin dulu apa enggak? Iya. Datang bawa-bawaan, bawa jeruk, apel sekilo, ya. Kita ketok pintunya, Assalamualaikum, baik-baik. Udah dia izinin masuk, duduk. Kita nggak langsung to the point bilang saya mau ngutang nih, atau saya mau minta sumbangan, atau saya mau minta apa, enggak. Tapi kita baik-baik dulu, kita bilang, Masya Allah Bu Haji, ya Bu Dokter kok makin muda aja, makin glowing, Masya Allah makin cantik ya. Iya, nggak kelihatan usianya sudah senja. Ini juga rumahnya Masya Allah cantik sekali. Lewat cucu-cucunya, anak-anaknya, keturunannya juga Masya Allah cantik-cantik, tampan-tampan. Muji dulu kan? Iya. Kira-kira kita dipuji seneng nggak? Masya Allah bener nggak sih saya makin muda begitu ya? Masya Allah bener nggak sih anak-anak saya ini luar biasa cantik, tampan. Alhamdulillah ya Allah. Kan kita senang tuh. Udah seneng, kita juga menyambut kehadiran orang tersebut. Dia juga baik-baik datangnya, baru dia bilang, punten mohon maaf Bu Haji, minta tolong, saya teh kesini ada maksudnya apa? Pengen ngutang. Emang pengen apa? Ya saya pengen ini ABCD. Cuman kan kita lebih legowo untuk memberikan. Kenapa? Karena dia ada adabnya, ada pemintanya, ada pendekatannya. Begitupun kita minta sama Allah. Kalau kita minta sama manusia aja harus ada pendekatan dulu, pujian dulu, minta maaf dulu sama Allah. Begitu kita doa. Bagaimana doanya kepada Allah? Kita minta ampun dulu.
Nastaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim wa atubu ilaik. Ya Allah, ampuni dosaku ya Allah. Ya Allah, aku memang hamba yang banyak dosa, banyak maksiat, banyak melakukan kesalahan. Ya Allah, ampuni aku ya Allah. Ya Allah, jangan sampai Engkau meninggalkanku ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Baru kita puji tuh, ya. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya Allah, Engkau itu pantas untuk dipuji, kepada Engkau lah kami meminta dan lain sebagainya. Udah minta maaf, kita muji-muji, terus kita muji seseorang yang paling Allah suka, paling cintai siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum doa kita salawat dulu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Allah senang nggak? Allahnya dipuji, hamba yang paling dicinta juga dipuji, baru kita minta. Dan minta kita tuh diawali dengan kita bilang dulu banyak dosa, gini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Ya Allah, saya hamba yang zalim ya Allah. Saya hamba yang banyak dosa ya Allah. Tapi hamba mohon kepadamu ya Allah, jadikan hamba orang yang baik. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, saya tahu saya zalim banyak dosa, tapi jangan turunkan keburukan ini kepada anak cucu saya. Jadikan mereka keluarga yang qurrata a'yun, yang soleh-soleha, berkah rizki kami. Baru kita minta. Setelah kita mengakui apa yang pernah kita lakukan, setelah kita mengakui, meminta maaf, memuji Allah, memuji Rasulullah SAW, baru minta sama Allah. Jangan ujuk-ujuk, ya Allah kayakan aku ya Allah. Ya Allah, aku pengen gaji sekian ya Allah. Ya Allah, aku pengen A, B, C, D. Kata Allah, gak ada adabnya kamu meminta. Tiba-tiba ya Allah kasih aku ini, ya Allah penuhi ini. Tapi tidak ada taubatnya, minta maafnya, pujian, tanda syukur kita. Bagaimana doa kita mau dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka salah satu penghalang kenapa doa seseorang itu lama dikabul sama Allah, kata para ulama, salah satunya disebabkan karena dosa yang kita lakukan. Itu yang menutupi, menghijabi doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi kalau berdoa, mintalah ampun kepada Allah. Akui kita hamba yang lemah, baru kalau punya hajat apapun ya sampaikan pada Tuhan kita gitu ya Bu ya. Jadi nggak dilarang minta sebanyak apapun sama Allah, cuman sebagai hamba yang lemah dan banyak dosa, kita tahu adabnya. Jangan cuma minta tapi terus bertobat, memperbaiki diri sambil terus meminta. Insya Allah Allah senang sama orang-orang yang begitu ya Bu ya. Baik, ada lagi? Ada lagi Ibu? Sudah? Sudah ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu-ibu sekalian, mudah-mudahan di usia kita yang semakin bertambah ini ya Bu ya, 17 tahun ke atas ya Bu ya, kita jadi hamba yang lebih banyak mengingat kesalahan kita, lebih banyak bertobat, memperbaiki hidup kita, lebih fokus mengejar akhirat dibandingkan dunia ya. Dan insya Allah bukan hanya kita tapi anak cucu kita yang masih pada muda-muda juga mudah-mudahan diberikan hidayah oleh Allah untuk lebih sadar dalam memperbaiki dirinya di usia muda. Kita baca Fatihah. Kita khususkan buat teman-teman kita yang gak hadir, yang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya. Yang sedang kekurangan rezeki, semoga dipermudah rezekinya. Yang belum dapat keturunan, semoga Allah beri keturunan yang saleh dan salehah. Yang belum dapat jodoh, ya Allah semoga dikasih jodoh yang soleh ataupun salihah. Dan Allah panjangkan usia kita dalam ketaatan, bukan cuma panjang umurnya tapi banyak amalnya. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbana ighfir lana wa liwalidina amin subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Ibu.